Oke teman-teman sekalian, ini ada soal SBMPTN tahun 2014 ya. Kita lihat nih apa saja yang diketahui di soal. Sebuah benda bermassa M berada pada bidang licin terikat pada pegas. Oh, ini dia bendanya dengan tetapan pegasnya K ya. Benda lain juga bermassa M mendekati dan menumbuk benda pertama dengan kecepatan V. Dia bergerak dengan kecepatan V dan nanti akan mengalami tumbukan. Setelah tumbukan, kedua benda saling menempel, ini kata kuncinya, dan bersama-sama bergetar dengan pegas. Amplitudo dari getaran tersebut adalah, nah ini ya, kalau kita analisis kita lihat ini peristiwanya ini ada dua nih. Pertama peristiwanya yaitu di mana si benda ini mengalami tumbukan. Nah, tumbukan itu nanti peristiwa momentum ya. Kemudian pada saat ini, nah ini terjadi perubahan energi nantinya, energi pegas. Nah, berlaku juga nanti energi mekanik pegas nantinya. Karena bendanya nanti akan bergerak dan pegas akan mengalami perubahan posisi yang nanti tentu ada nilai energi potensial pegas. Nah, maka energi mekanik pegas yang berlaku yaitu energi kinetik dan ditambah dengan energi potensial. Nah, ini yang berlaku pada peristiwa ini. Dan gimanakah cara kita kerjakan? Baik, kita analisis satu persatu dulu ya. Nah, kita peristiwa ini dulu deh, peristiwa satu dulu. Peristiwa satu yaitu dimana benda pertama nih peristiwa satu di mana benda pertama dan benda kedua ini tabrakan. Ya, ini kita menggunakan konsep momentum. Dimana momentum itu rumusnya M1V1 ditambah M2V2. Nah, karena dia saling menempel ya. Kalau lenting kan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, itu kalau dia melenting. Tapi karena dia saling menempel, tidak ada tumbukan di sana, maksudnya tidak ada melenting sama sekali, maka jadinya M1 ditambah M2 ya kali V aksen gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Oh, tidak ada angkanya ya. Keterangannya nih, ini benda bermassa M, ini benda bermassa M, artinya bendanya sama nih masanya. Maka ya udah kita gantikan aja nilai M1 itu jadi M saja. Nah, ini anggaplah M1 itu adalah benda yang sedang bergerak ini. Nah, ini dengan kecepatan V. Oke. Jadi MV ya. Tambah M2 yang masanya juga M tapi dia diam nih, maka kecepatannya 0. Oke. Dan dia akan menempel. Nah, kebetulan nih M1 sama M2 kan sama nih, sama-sama M ya. Jadi sama juga dengan M ditambah M, jadi ya 2M. Nah, dikali V aksen. Oke, maka bisa kita dapatkan MV sama dengan 2M V aksen. Kita coret M-nya, maka kecepatan setelah tabrakan kita bisa dapatkan V aksen sama dengan V per 2 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan benda setelah tabrakan. Nah, oke ya. Baik, ini jadi patokan nih. Nah, kita lanjut peristiwa kedua. Nah, peristiwa kedua di mana benda yang kedua ini dia bergerak. Nah, ya. Energi mekanik ya berlaku di rumus ini. Di mana energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Apa itu energi mekanik? Di benda bergerak dan posisinya tuh berubah posisinya terhadap acuannya. Nah, dimana acuan ini adalah itu energi potensialnya adalah pegas tadi, dia semakin merapat. Oke. Nah, energi mekanik untuk pegas itu kita gunakan rumusnya setengah Ka kuadrat. Energi kinetik yaitu setengah MV kuadrat. Energi potensial yaitu setengah KY kuadrat. Nah, ya. Oke. Kita kan mau mencari A ini. Nah, maka nggak masalah kalau nilai A-nya nggak ada di soal. Kalau M ada, V, nah V yang mana kita gunakan? Ya V ketika dia sudah bergerak ya. Maka sebenarnya disinilah V aksen kuadrat. Nah, V aksen kuadrat. Ini gimana cara saya bikinnya? Saya hapus dulu. Maka di sini berlakulah
setengah mv aksen kuadrat. Nah, jadi kecepatan bergeraknya setelah ditabrakan. Nah, yang nggak ada adalah setengah KY ini tuh, nilai Y-nya belum ada. Nah, jadi kita nggak bisa mengoperasikannya. Maka kita bisa melihat peristiwa ketika dia itu bergerak ini ya, setelah tabrakan ini, maka juga ada energi mekanik yang berlaku di situ. Itu dimana langsung saja kita bikin. Itu energi mekanik peristiwa pertama. Peristiwa pertamanya apa? Yaitu peristiwa di mana dia ini ya mulai bergerak dan yang benar kedua itu dimana nanti sampai dia berhenti gitu kan, sampai posisi tertentu lah. Nah, kemudian kita mau cari nilai KY-nya ini. Nah, adapun rumus energi mekanik ini dia ya, energi mekanik itu adalah setengah mv aksen kuadrat. Nah, ya, ditambah energi potensialnya. Saya langsung aja energi potensial. Peristiwa pertama yaitu dimana dia tadi ini bergerak. Nah, peristiwa keduanya yaitu sampai ini nanti bergerak dan berhenti. Nah, jadi ini EP tambah EK, dan ini nanti saja saya bikin ya nilai ini biar mirip. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi biar mirip aja. Oke. Energi kinetik pada peristiwa pertama pada saat dia mulai mau bergerak adalah yaitu tadi yang saya hapus tadi, setengah mv kuadrat itu. Setengah mv aksen kuadrat. Energi potensialnya berapa ini? Nah, awalnya kan posisi pegangnya seperti itu, berarti energi potensialnya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kalau dia sudah bergerak bendanya, maka berlaku nanti setengah KY kuadrat. Dan kecepatannya mungkin nanti endingnya sampai dengan 0. Nah, maka berlaku setengah mv aksen kuadrat itu sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, ya, mungkin setengahnya bisa kita coret, jadinya mv aksen kuadrat itu sama dengan KY kuadrat. Nah, kalau udah dapat ini, barulah kita masukkan ke rumus yang di atas. Dimana rumus yang ini, ya, ini rumus yang saya mau hapus ini, ganggu nih garis ya. Nah, ini, ya, kan bisa kita coretnya setengah ini ya. Nah, maka jadinya biar mudah saya pindahkan ke sini ya. Nih, KA kuadrat sama dengan mv aksen kuadrat ditambah KY kuadrat. Nah, gitu ya. KY kuadrat kebetulan udah mv aksen nih. Nah, maka kita tinggal ganti aja, KA kuadrat sama dengan mv aksen kuadrat ditambah mv aksen kuadrat. Nah, jadinya KA kuadrat 2 mv aksen kuadrat. Oke, ya. Nah, maka biar kita carinya tinggal A ya. Jadi A sama dengan ya 2 mv aksen kuadrat per K. Nah, kita bisa sederhanakan lagi karena V aksen ini kan sama dengan ini nih, V per 2 tadi. Ini dia. Ya, maka kita ganti saja biar lebih sederhana lagi. Jadi jadinya A sama dengan 2M ya V per 2 kuadrat per K. Nah, maka oh ya, ini A kuadratnya ya, belum kita akarkan. Jadinya 2M V kuadrat per K, 2 kuadrat adalah 4. Kita coret tinggal 2 di sininya. Nah, maka A kuadrat sama dengan MV kuadrat per K, 2K aja biar mudah ya, 2K. Maka A sama dengan akar dari MV kuadrat per 2K. Atau lebih sederhana lagi, V nya kita keluarkan karena V kuadrat, akar dari V kuadrat ya V gitu kan. V akar M per 2K. Nah, inilah nilai amplitudo dari peristiwa di gambar. Oke.
Baik, kalau belum mengerti silakan nanti di pause lalu saya lihat lagi ke belakang, dan kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar. Terima kasih.